Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ini mulut Taufik Segaf ketika menghina Kiai-Kiai NU dengan kata-kata kroco-kroco. Sebagai seorang ketua Robitoh gerombolan para Kabib Dobolowi yang karakternya doktriner, maka ini bisa merepresentasikan sikap resmi pandangan para Kabib Dobolowi melihat Kiai-Kiai NU rendah di mata mereka. Bahkan bukan saja Kiai-Kiai yang dianggap rendah, terlebih lagi pribumi dianggapnya klan yang lebih rendah dari Kabib Dobolowi dengan klaim kepalsuan mereka yang ngaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dalam model ini. Anda tahu Kiai Masim, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ini? Anda baca kitab? Musuh jadi kiai bukan kiai nih, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini Ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Taufik Segaf dan seluruh para Kabib Dobolowi, silahkan buktikan klaim kalian sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan memframing seolah-olah ulama terdahulu mengakui kalian sebagai dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah Baksul Masail para ulama NU di era tahun 30-an hanya mengakui gelar syarif dan sayyid untuk panggilan kepada dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai bahkan tidak ada yang mengambil para Kabib Dobolowi untuk mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semuanya pribumi, orang-orang Nusantara yang mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan ini menjadi sikap resmi, bisa kita anggap sebagai penolakan terhadap keberadaan para Kabib Dobolowi yang saat itu nyata-nyata menjadi antek penjajah Belanda. Jadi hentikan framing kalian membenturkan ulama-ulama sekarang seolah-olah ulama terdahulu mengisbat Kabib Dobolowi. Masyarakat sudah cerdas, tidak begitu saja percaya terhadap dobolan kalian karena arus informatika, ilmu pengetahuan sudah tersebar secara terbuka yang bisa dikaji oleh siapapun, sehingga dapat dengan mudah mengetahui klaim kalian cuma dobol. Tentang Ahlul Bait, bahkan semenjak dulu di musola-musola menjadi puji-pujian, dilantunkan sambil menunggu imam datang. Sangat jelas, hanya ada 5: Al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Ahlul Bait hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal Murtadha yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa ibnahuma yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, wa Fatimah putri beliau Sayyidatina Fatimah.
Jadi sangat konyol dan pekok kalau kalian mengkampanyekan Habib Dabalawi sebagai Ahlul Bait. Bahkan laporan jurnal biologi haplogrup klan Dabalawi, DNA-nya bahkan bukan sebagai orang Arab, sehingga sangat mustahil menjadi zuriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cacian kalian yang selama ini ditebarkan di kalangan masyarakat, terutama pasca tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, para Habib Dabalawi mendapatkan perlawanan. Bahkan mulai ada kesadaran aspirasi masyarakat untuk membubarkan Rabithah Alawiyah, karena disinilah biang keroknya sebuah lembaga non pemerintahan berani secara sepihak menetapkan para Habib Dabalawi sebagai seolah-olah zuriyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersiaplah untuk rungkat dan mintalah maaf kepada bangsa Indonesia atas kebusukan kelakuan kalian selama ini, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu lagi lo sok belagu ngaku-ngaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersiaplah, atau kalian akan mendapatkan perlawanan yang di luar dugaan otak para Habib Dabalawi. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.